hakikat lingkungan bagi manusia. Hakikat dan pengertian lingkungan bagi manusia dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu lingkungan hidup atau alam dan lingkungan sosial budaya. Lingkungan hidup atau alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alam, yang berada di lingkungan sekitar manusia. Lingkungan alam terdiri dari sejumlah komponen, yakni faktor abiotik seperti udara, tanah, air, dan faktor biotik seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Sementara itu, lingkungan sosial budaya terbentuk mengikuti keberadaan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, lingkungan sosial budaya menekankan pada aspek manusia dalam lingkup budaya dan sosialnya. Lingkungan sosial budaya terdiri atas pola interaksi antara budaya, teknologi, dan organisasi sosial, termasuk manusia dan perilakunya. Lingkungan budaya dapat berupa lingkungan pertemanan, jaringan sosial, adat istiadat yang berlaku, pola perilaku masyarakat sekitar, dan lain-lain. Arti penting lingkungan bagi manusia. Adapun arti penting lingkungan bagi manusia diantaranya: A. Lingkungan merupakan tempat untuk manusia hidup dan berkembang biak. B. Lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia seperti tanah yang subur untuk ditanami dan perairan yang dapat dimanfaatkan. C. Lingkungan memengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang didiaminya. D. Lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia karena kondisi lingkungan dapat membuat manusia berpikir untuk menciptakan dan mengkreasikan sesuatu. E. Manusia dapat memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kepentingan hidupnya. Manusia dan lingkungan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Interaksi dengan lingkungan tidak dapat terhindarkan oleh manusia selama hidupnya. Jika tidak ada lingkungan atau alam sekitar maka manusia tidak akan memiliki tempat untuk bertahan hidup. Hubungan manusia dan lingkungannya. Manusia dan lingkungannya memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Dan apa yang terjadi di alam, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan terasa pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umat manusia. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, manusia harus memperhatikan pelestarian terhadap alam ini sehingga lingkungan tetap seimbang untuk menunjang perkembangan yang berkesinambungan. Perilaku manusia terhadap lingkungan dapat dilihat dari kehidupan manusia sebelum peradaban hingga peradaban. Pada saat ini yang semakin didukung oleh teknologi yang canggih. Akan tetapi, dengan peradaban yang semakin modern, membuat umat manusia kurang arif dalam menjaga lingkungannya. Kualitas lingkungan hidup sekarang dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pemanfaatan dan penjagaan terhadap lingkungan tersebut. Peningkatan endaran dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang tinggi, sehingga menyebabkan penurunan kualitas udara segar, terutama di kota-kota besar. Manusia hidup, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan alam dan budayanya.
Dalam lingkungan alamnya, manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau sebuah fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat komponen abiotik pada umumnya, merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk-makhluk hidup, di antaranya tanah, udara, atau gas-gas yang membentuk atmosfer. Oke, selanjutnya adalah pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Manusia sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan diri pada alam lingkungannya, hidupnya maupun komunitas biologis di tempat mereka hidup. Perubahan alam lingkungan hidup manusia tampak jelas di kota-kota dibandingkan dengan pelosok di mana penduduknya masih sedikit dan primitif. Adapun peranan manusia yang bersifat negatif. Yang pertama, eksploitasi yang melampaui batas, sehingga persediaan sumber daya alam makin menciut. Yang kedua, punah atau merosotnya jumlah keanekaragaman jenis biota. Yang ketiga itu merubahnya ekosistem alami yang mantap dan seimbang menjadi ekosistem binaan yang tidak mantap karena terus-menerus memerlukan subsidi energi. Yang keempat, berubahnya profil permukaan bumi yang dapat mengganggu kestabilan tanah hingga menimbulkan longsor. Yang kelima, masuknya energi bahan atau senyawa tertentu ke dalam lingkungan yang menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah. Adapun peranan manusia yang bersifat positif. Yang pertama, melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian keanekaragaman jenis flora serta untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir. Yang ketiga, melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah agar kadar bahan pencemaran terbuang ke dalam lingkungan tidak melampaui nilai imbang batasnya. Yang keempat, melakukan sistem pertanian secara tumpang sari atau multikultur untuk menjaga kesuburan tanah. Yang kelima, membuat peraturan organisasi atau undang-undang untuk melindungi lingkungan dan keanekaragaman jenis makhluk hidup. Terima kasih. Bagian C yaitu kualitas lingkungan dan penduduk terhadap kesejahteraan. Yang pertama yaitu hubungan lingkungan dengan kesejahteraan. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang erat antara lingkungan dengan manusia. Lingkungan memberikan makna atau arti penting bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan dapat memberikan sumber kehidupan agar manusia dapat hidup sejahtera. Pengelolaan lingkungan yang berhasil akan memberikan manfaat atau nilai bagi manusia seperti nilai ekonomi, nilai mental atau spiritual, nilai ilmiah, dan nilai budaya. Yang kedua yaitu hubungan penduduk dengan lingkungan dan kesejahteraan. Manusia merupakan subjek sekaligus objek dalam perjalanan hidupnya guna mendapatkan kesejahteraan. Manusia membuat, menciptakan, mengerjakan, dan memperbaiki berbagai hal yang ditujukan untuk kepentingan hidupnya. Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Seperti modal dasar atau aset pembangunan, penduduk tidak hanya sebagai sasaran pembangunan, tetapi juga merupakan pelaku. Hal yang berkaitan dengan penduduk negara meliputi yang pertama aspek kualitas penduduk, mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian. Yang kedua yaitu aspek kuantitas, penduduk yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, perataan, dan perimbangan penduduk di tiap wilayah negara. Dan selanjutnya adalah problema lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat. Problema lingkungan sosial adalah segala sesuatu yang menjadi dasar permasalahan yang ada di lingkungan. Adapun penyebab masalah di lingkungan hidup, yang pertama, lingkungan yang tak bertanggung jawab, yang kedua, peristiwa alam, dan yang ketiga, acuh tak acuh terhadap lingkungan.
Menurut Sarjana Suekanto 1982, sesuai dengan faktor-faktor penyebabnya, maka problema sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, problema sosial karena faktor ekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran. Kedua, problema sosial karena faktor biologis seperti wabah penyakit. Ketiga, problema sosial karena faktor psikologis seperti bunuh diri, sakit jiwa. Dan yang keempat adalah problema sosial karena kebudayaan seperti perceraian, kejahatan, kenakalan anak, konflik ras, dan sebagainya.